so it's not nice. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Nurul Aini. Untuk topik dari video hari ini ialah tentang hoax dan penipuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukma Nurul Aini dengan NIM 1910651030. Anda bisa menghubungi saya melalui email yang sudah tertera, sukmanurulaini@gmail.com. Sebenarnya hoax itu apa? Hoax adalah suatu kabar atau berita yang tidak benar. Jadi, hoax itu sebuah berita mengenai sesuatu yang tidak benar atau tidak pasti akan kebenarannya. Jadi, hal yang sudah ada itu atau berita itu belum tentu benar kecuali sudah ada kebenarannya. Lalu penipuan. Penipuan itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Maksudnya di sini perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam. Jadi itu adalah pengertian dari penipuan. Cara melindungi diri dari hoax dan penipuan ialah beberapa pekan belakangan ini ramai pemberitaan soal kabar hoax yang sengaja disebar oleh orang-orang tertentu. Misalnya berita tentang uang rupiah baru yang disebut bukan dicetak oleh Peruri. Pihak Bank Indonesia bahkan sampai merasa perlu melaporkan penyebar isu ini ke Bareskrim Polri. Isu-isu ini selain tidak benar juga meresahkan masyarakat. Lalu, adakah cara bagi warga untuk melindungi diri dari hoax? Pakar teknologi informasi Onowe Purbo menyarankan dua hal sederhana. Pertama, jangan pernah percaya begitu saja dengan berita yang beredar di internet atau penyebar lewat SMS atau aplikasi messaging seperti WhatsApp. Kedua, dia mendorong masyarakat untuk melakukan cek dan recheck sebelum percaya berita yang mereka baca. Selain itu, dia juga menyarankan untuk membaca artikel yang ada di intersehat.id. Di situ banyak dijelaskan masalah penggunaan internet yang aman dan lain-lain. Katanya saat menghubungi Metro TV Minggu. Masyarakat juga bisa melaporkan berita palsu yang mereka temukan dan mendorong pihak media untuk hati-hati dalam membuat berita agar tidak memelintir berita. Hati-hati dalam membuat berita, jangan sampai dipelintir. Sekarang ini sangat mudah orang memelintir berita yang dibuat oleh orang lain. Itu cara melindungi diri dari hoax. Lalu melindungi diri dari penipuan. Seseorang yang jujur tidak akan dapat ditipu. Ucapan tersebut tidak terbukti benar adanya. Yang ada justru kejujuran tidak dapat melindungi siapapun dari tindakan kejahatan berupa penipuan. Siapa saja dapat ditipu atau menjadi korban penipuan termasuk orang yang jujur. Pelaku tindakan penipuan merupakan orang-orang cerdik yang telah menyusun cara sedemikian rupa untuk mengambil uang Anda. Bahkan ada seseorang penulis yang menyatakan bahwa beberapa tindakan penipuan telah direncanakan dengan amat baik, sehingga justru merupakan suatu kebodohan bila Anda tidak tertipu olehnya. Ada beberapa poin yang kita dapat paparkan. Yang pertama, pentingnya menjaga informasi pribadi. Data pribadi berupa nama, alamat lengkap, tempat atau tanggal lahir, nomor identitas, serta nomor rekening atau kartu kredit adalah hal yang patut Anda jaga kerahasiaannya. Jangan sampai data-data penting ini Anda berikan pada sembarang orang kecuali Anda benar-benar mengenal mereka dan percaya bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan informasi penting dari Anda.
Lalu poin yang kedua, jangan mudah tergiur. Pernahkah Anda menemukan iklan atau tawaran investasi yang menjanjikan kembali modal atau pendapatan dengan laba berkali-kali lipat yang terdengar menggiurkan? Teliti kembali iklan dan tawaran tadi karena hampir pasti ada hal yang janggal di baliknya. Ingatlah bahwa mendapatkan uang dengan cuma-cuma atau dengan cara yang kelewat mudah merupakan hal yang terlalu indah untuk jadi nyata. Jadi sangat mustahil bahwa terdapat ada uang gratis secara mendadak di dalam handphone Anda, kecuali itu adalah penipuan. Jadi jangan mudah tergiur. Lalu poin yang ketiga ialah perhatikan reputasi. Orang yang pandai berjualan baik yang jujur maupun tidak memiliki kemampuan persuasif yang tinggi. Mereka tidak hanya pandai menjual barang dagangan tapi juga menjual diri mereka. Kemampuan mereka berkata-kata dan meraih kepercayaan klien merupakan senjata andalan mereka dalam berbisnis. Dalam hal ini, tidak berbeda dengan para pelaku tindak penipuan. Dalam hal ini juga tidak berarti Anda harus mencurigai setiap orang yang menawarkan kerjasama dengan Anda. Ada dua hal yang dapat dijadikan pegangan saat mengira-ngira apakah Anda berhadapan dengan salah satu di antaranya. Yang pertama, apakah tawaran mereka nampak atau terlalu indah untuk jadi nyata? Dan yang kedua, apakah mereka mendesak agar Anda mengambil keputusan secepatnya? Jadi jangan pernah berikan identitas pribadi atau nomor kartu kredit pada orang asing. Lalu poin yang terakhir ialah pastikan ada hitam di atas putih. Sebelum membuat investasi besar, selalu tuliskan detail investasi dan kerjasama ke dalam bentuk tulisan untuk mencegah adanya penipuan dan kesalahpahaman. Meski sudah begitu, tidak ada yang menjamin investasi akan berjalan sesuai rencana, sehingga bila terjadi sesuatu di masa mendatang dan partner Anda lari dari tanggung jawab karena tidak ingin mengalami kerugian materi, Anda hanya punya dokumen yang berisi kesepakatan awal tentang tugas-tugas dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam investasi tersebut. Ingat bahwa tidak ada investasi yang bebas resiko. Maka dari itu, poin-poin yang kami berikan di atas merupakan prinsip dasar agar Anda tidak terlalu rapuh dan mudah diperdaya oleh tindakan penipuan bila Anda sudah terlanjur menjadi salah satu korban penipuan. Anda dapat meluangkan waktu untuk menyesali pilihan Anda. Lalu pandangan Islam terhadap berita hoax dan penipuan. Baik, pandangan Islam dalam berita terkait hoax. Hukum menyebarkan berita hoax. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwanya nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. MUI memutuskan hukum haram dalam penyebaran hoax serta informasi bohong meskipun bertujuan baik seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup. Pandangan tersendiri Islam terhadap hoax. Islam melarang keras orang yang berbohong atau menyampaikan berita bohong dan mengubah berita dengan maksud untuk menyesatkan atau kepentingan jahat. Dalam Islam, istilah ini disebut sebagai hadisul ifki atau berita bohong dan fahisyah atau berita keji. Sesuatu yang teramat keji bahkan terbilang dosa besar. Apakah menyebarkan hoax dosa? Allah SWT melarang menyebarkan berita bohong serta merupakan dosa besar dan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat sesuai dengan tingkat peran dan keterlibatan dalam menyebarkan hoax. Yang dimaksud informasi palsu, hoax, menurut Islam ialah
Jadi dalam perspektif pemikiran Islam, hoax adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Cara menyikapi dan mengatasi berita hoax: jangan mudah terprovokasi dengan judul berita, lakukan konfirmasi, sharing sebelum sharing. Jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Perhatikan elemen berita, cek Google, verifikasi data. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terjadi kesalahan kata atau kesalahan pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.